Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di hari Idul Adha ini, hari yang berbahagia, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita syariat berkurban, ya, memotong hewan sembelihan kurban. Nah, dalam bahasa Arab berkurban itu disebut dengan kata udhiyah. Apa? Udhiyah. Nah, udhiyah itu yang dimaksudkan di sini adalah menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan ternak, ya, di waktu tertentu dengan cara khusus yang sudah ditentukan. Nah, para ulama yang lain juga ada yang mengatakan udhiyah itu diambil dari kata duha, ya. Jadi sembelihan yang lebih afdolnya, lebih baiknya itu disembelih di waktu duha. Berbicara tentang keutamaan, apa sih keutamaan dari berkurban ini? Nah, diantaranya yang pertama melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, ya. Melaksanakan perintah Allah, dan ini tercantum di dalam firman Allah, fasolli li rabbika wanhar, ya, maka dirikanlah sholat kepada Tuhanmu dan menyembelihlah. Nah, para ulama tafsir mengatakan sholat di sini maksudnya adalah sholat Idul Adha, dan menyembelih di sini menyembelih hewan kurban, ya, di tanggal 10 Zulhijjah. Masih rolling. Keutamaan yang berikutnya dari berkurban ini, berkurban adalah amalan harta yang paling utama. Kita tahu kan di dalam Islam amalan itu ada banyak, ya. Contohnya salah satunya adalah amalan harta. Amalan harta ada bersedekah, itu maksud saya ibadah. Yang kedua adalah ibadah dengan menggunakan harta. Yang kedua adalah ibadah yang paling agung, ya. Keutamaan dari berkurban yang kedua adalah ibadah yang paling agung, ya. Kalau kita lihat adik-adik, di dalam Islam ada klasifikasinya tuh ibadah-ibadah, ya. Ada ibadah dengan harta, ada ibadah dengan tenaga, dan yang lainnya. Ibadah dengan harta itu ada seperti sedekah, membayar zakat, kemudian bersedekah. Nah, itu adalah amalan-amalan yang menggunakan harta, ibadah yang menggunakan harta. Dan kata para ulama, ternyata ibadah yang menggunakan harta yang paling afdol, yang paling besar pahalanya, yaitu adalah berkurban, ya. Gimana tidak, ya, jelas menggunakan harta. Kita harus beli hewan kurbannya, baik itu bentuknya kambing atau sapi, mungkin kalau di Arab bentuknya onta, ya, yang mana itu membutuhkan harta yang tidak sedikit, ya. Makanya para ulama mengatakan berkurban ini keutamanya adalah amalan harta yang paling besar pahalanya. Dan ibadah berkurban ini, ya, adik-adik, bukan hanya sekedar ritual tahunan, ya, bukan sekedar momen tahunan yang berulang setiap tahunnya tanpa ada hikmah di baliknya. Tentu saja ibadah berkurban ini mengandung hikmah yang sangat besar. Di antaranya dari praktik berkurban ini, hikmahnya adalah kita meneladani bapak kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kita semua sudah tahu, ya, kisah dari Nabi Ibrahim, di mana ketika beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, ya, sebagai ujian bagi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Karena keteguhan hati beliau, akhirnya Allah pun mengganti sesembelihan Nabi Ismail tersebut dengan hewan kurban. Nah, kita berkurban, maka itu merupakan cerminan dari mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya, berkurban ini juga merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya, di mana Allah pernah berfirman,
la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima, yang Allah terima itu bukan dagingnya ya atau darahnya, akan tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan yang kita lakukan di saat berkurban. Sejauh mana ikhlas kita, sejauh mana bukti ketulusan kita, sejauh mana kita berusaha untuk sesuai banget dengan contoh Nabi SAW di saat menjalankan ibadah kurban ini. Kemudian yang lainnya, hikmah dari berkurban yaitu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bukti ketaatan kita ketika kita menjalankan perintah Allah di waktu yang bersamaan, sebenarnya kita lagi menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menurut nih apa yang diperintahkan sama Allah hari ini, menyembelih kurban. Maka kita menyembelih kurban itu merupakan tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hikmah yang lain yaitu berbagi kebahagiaan kepada orang-orang lain. Ya, sudah pasti apa yang kita lakukan dari menyembelih hewan kurban ini hasilnya akan dibagikan kepada orang-orang lain yang mungkin bisa jadi orang lain tersebut yang bisa jadi mereka tidak seberuntung kita yang dapat memakan daging kurban itu setiap hari atau bahkan seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Mereka tidak seberuntung kita bisa jadi. Oleh karenanya ketika menyembelih hewan kurban ini dan hewan kurban didistribusikan, disalurkan kepada mereka, maka ini merupakan bentuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Hikmah yang lain yang tak kalah pentingnya, ini merupakan syiar, ya, merupakan syiar Islam yang harus kita tunjukkan, ya. Bagaimana tidak di hari berkurban ini dibesarkan nama Allah Azza wa Jalla, banyak kumandang takbir, ya, ini merupakan syiar. Kemudian setiap kali menyembelih harus membaca Bismillahi Allahu Akbar, ini merupakan syiar juga. Menyembelih hewan kurbannya juga merupakan syiar, ya. Jadi hikmahnya dari berkurban ini adalah kita menampakkan syiar, menampakkan ciri bahwa beginilah agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah apa yang harus dijauhi oleh orang yang hendak berkurban. Nah, ini juga ada himbauan khusus dari Rasulullah SAW bahwa ternyata orang yang ingin berkurban itu menghindari beberapa hal berikut, yaitu yang pertama, dia tidak boleh mencukur rambut, kemudian mencukur dan juga memotong kuku. Ya, rambut di sini maksudnya rambut apa aja? Ya, semuanya rambut ya, entah itu rambut kepala atau kumis, ya, atau janggut kalau ada. Kemudian memotong bulu-bulu yang lain seperti bulu ketiak dan juga bulu kemaluan, itu harap dihindari kalau kita sudah berniat untuk berkurban. Dan juga memotong kuku, ya. Sampai kapan? Sampai hewan kurban kita disembelih, ya. Sampai hewan kurban kita disembelih. Setelah kita memastikan bahwa kurban kita sudah disembelih, maka baru boleh setelah itu memotong rambut, mencukur bulu-bulu, dan juga memotong kuku yang sudah panjang. Nah, di dalam berkurban, kita juga dianjurkan untuk memilih hewan kurban yang terbaik, ya. Memilih hewan kurban yang terbaik, karena berkurban ini kan merupakan sesuatu yang kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla, disembelih semata-mata karena Allah. Maka kalau ini kita tujukan untuk Allah Azza wa Jalla, maka kita patut untuk memperhatikan apa yang kita persembahkan kepada Allah itu merupakan suatu hal yang terbaik, ya, kurban yang terbaik. Makanya Allah mengatakan, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan, ya, syariat syiar-syiar Allah, maka itu lebih baik dia bagi dirinya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah takwa yang dari hati yang paling baik. Nah, perlu diperhatikan juga apa saja sih jenis hewan yang boleh dikurbankan di hari raya Idul Kurban ini.
setidaknya ada 3 jenis ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Tapi ternyata hewan ternaknya di sini bukan hewan yang penting hewan tapi bisa diternakan, bukan ya. Yang dimaksud dengan hewan ternak di sini adalah yang pertama unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga adalah kambing dan juga domba. Ya, jadi hanya 3 ini aja yang boleh dijadikan untuk sembelihan hewan kurban. Selain 3 ini, maka kurbannya tidak sah. Misalkan adik-adik ada yang saya mau kurban kuda deh, atau saya mau kurban ayam deh, sah nggak? Jawabannya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat. Yang jadi syarat untuk berkurban, yang diterima kurbannya hanya 3 itu aja: sapi, kambing, dan juga unta. Kemudian hal lain yang harus kita perhatikan juga yaitu yang berkaitan dengan usia hewan kurban ya. Usia hewan kurban juga termasuk syarat ya, di mana Rasulullah SAW pernah menyatakan la tadbahu illa musinnah ya. La tadbahu illa musinnah, janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah. Musinnah itu apa sih? Musinnah itu adalah hewan kurban yang giginya sudah mulai tumbuh ya, hewan kurban yang giginya sudah mulai tumbuh. Nah, para ulama akhirnya mengambil kesimpulan untuk unta dikatakan musinnah adalah ketika unta itu mencapai usia 5 tahun jalan ke 6 tahun gitu ya, 5 tahun ke atas. Untuk sapi ketika dia berusia 2 tahun ya. Kemudian untuk kambing minimalnya dia berusia 1 tahun, dan untuk domba dia minimal usianya 6 bulan. Jadi nggak boleh tuh sampai kurang dari usia yang sudah ditentukan ya, karena bisa jadi nanti mempengaruhi keabsahan berkurbannya. Nah, terus boleh nggak sih kita berkurban tapi pakai yang jenis kelaminnya itu betina? Boleh nggak berkurban pakai kambing betina atau sapi yang betina? Apakah harus yang jantan? Jawabannya boleh ya. Jawabannya boleh. Karena di dalam hadis tentang akikah Rasulullah SAW menyatakan ya tidak masalah dengan jantan ataupun betina. Itu dalam masalah akikah. Makanya Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang berlaku di akikah berlaku juga di kurban. Artinya sah-sah aja ya berkurban pakai hewan jantan atau hewan yang betina. 4 hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban, dan ini dinyatakan juga oleh Rasulullah SAW. Beliau mengimbau supaya jangan sampai kurban kita ini ada cacatnya ya, nggak sempurna. Apa aja itu? Kalau dia itu buta sebelah matanya, nah jangan sampai ya, nggak boleh. Atau hewan kurban itu jalannya pincang, ini juga termasuk cacat ya. Atau sakit ya, sakit sehingga dia nggak bisa, udah kelihatan lemah banget lah, itu juga termasuk kriteria yang dimasuk ke dalam cacat ya, termasuk ke dalam cacat. Jadi matanya buta sebelah, kemudian dia pincang jalannya, atau dia sakit, udah terlalu lemah, dan iya itu dia ya. Dan juga kalau misalkan ternyata tanduknya patah 1, atau kupingnya hilang 1, nah ini juga termasuk cacat ya. Kembali lagi ke tadi, karena berkurban ini adalah sesuatu yang kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla, maka yang kita sembahkan ini harus yang terbaik ya, harus yang terbaik. Kalau bisa yang paling gemuk ya, yang paling besar itu yang terbaik ya. Jangan sampai ada cacat di dalam hewan kurban kita, karena yang pertama itu bisa mempengaruhi keabsahan hewan berkurban kita, bisa mempengaruhi keabsahan berkurban kita. Yang kedua, nggak pantas juga ya. Masa kita mau ngasih kepada Allah, kita persembahkan kepada Allah, tapi ternyata ada cacatnya, tapi ternyata ada sakitnya dan yang lainnya, maka ini harus diperhatikan dan harus dihindari. Kapan sih waktunya menyembelih hewan kurban ini? Nah, di dalam hal ini
kita diperbolehkan menyembelih hewan kurban itu di tanggal 10 Zulhijjah, ya, di tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, ya, setelah sholat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai berakhirnya hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, tanggal 13 Zulhijjah, ya. Jadi habis asar tanggal 13 hari tasyrik itu adalah waktu yang terakhir. Setelah itu kalau kita masih berkurban, maka sesembelihannya itu adalah sembelihan biasa, bukan hewan kurban. Ya, jadi kalau kembali ke definisinya tadi ya, menyembelih hewan ternak di waktu yang ditentukan dan dengan tata cara yang sudah ditentukan. Nah, waktunya tersebut adalah dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ada berapa hari total? Ada 4 hari yang bisa kita gunakan untuk menyembelih hewan kurban kita. Lantas bagaimana sih tata caranya berkurban? Nah, di sini Rasulullah SAW sudah ajarkan dan contohkan kepada kita ya. Yang pertama, yang paling afdol itu kita nyembelihnya sendiri, ya, menyembelih dengan tangan kita sendiri. Karena Rasulullah SAW waktu berhaji beliau itu bawa 100 ekor unta, ya, 63 itu disembelih sendiri, ya, 100 ekor kambing kalau nggak salah ya. Sebagian besarnya beliau potong sendiri, kemudian dilanjutkan lagi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi yang paling afdol, yang paling utama, yang paling baik kita motong sendiri. Nah, cuman kalau nggak bisa, nah sekarang kan bisa diamanahkan ya, kita titipkan ke panitia-panitia kurban yang tersebar di hampir setiap masjid. Maka itu juga bisa. Nah, bagaimana adab-adab yang harus diperhatikan ketika menyembelih hewan kurban? Yang pertama, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatah." Ya, maka hendaklah kalian menajamkan pisau kalian agar sembelihan kita itu tidak tersiksa. Fal yurih dhabihatah. Yurih itu artinya bahagia, merasa tentram, merasa tenang, gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan, tajamkanlah pisaumu dan agar sembelihanmu itu tidak merasa tersiksa. Itu yang pertama, bahwa harus dengan pisau yang tajam. Kemudian yang berikutnya, ketika hewan kurban itu hendak disembelih, maka dia ditelungkupkan, ya, direbahkan ke sisi sebelah kanan, ya, dirubuhkan ke sisi sebelah kanan. Misalkan ini hewan kurban, maka direbahkan ke sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri, ya, ke sebelah kanan. Sunahnya seperti itu. Kemudian disunahkan juga sebelum berkurban kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu, ya, Bismillahi Allahu Akbar, ya. Baru kemudian setelah itu kita sembelih. Dan yang harus diperhatikan juga ketika menyembelih, harus sampai terputus ya kerongkongan dan juga dua uratnya, ya, dua urat leher yang ada pada hewan kurban, khususnya sapi dan juga kambing, ya. Maka kalau dengan begitu sudah terpotong urat lehernya, terpotong kerongkongannya, maka darah akan mengalir dengan deras, ya. Itulah yang membuat daging kurbannya kita itu bersih dari darah. Kemudian kita tidak juga boleh untuk memperlihatkan pisau kita, ya, tidak boleh mengasah pisau di depan kambing yang ingin disembelih. Yang berikutnya, kita dianjurkan untuk tidak menyembelih kurban di depan hewan kurban yang lain yang hendak disembelih, ya. Kemudian yang berikutnya, setelah dibersihkan, kemudian dikuliti, dibagikan hewan daging kurbannya, maka didistribusikan ke orang yang lain yang membutuhkan. Disunahkan juga kita memakan sebagian hewan kurban tersebut. Kata Rasulullah, sepertiga kita makan, sepertiga dibagikan ke keluarga, ke kerabat, sepertiga dibagikan kepada fakir miskin. Nah, maka disunahkan juga untuk memakan hewan kurban yang kita sembelih. Itu saja mungkin bekal singkat seputar berkurban. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.